Oke, buat Yaya ini sekarang aku mau masuk sesi yang pertama yaitu bedah LinkedIn kamu. Di situ apakah sudah muncul di layar LinkedIn kamu? Sudah, Pak. Oke, ini LinkedIn kamu. Kalau aku lihat sekilas nilainya 7 gitu ya, masih ada yang bisa ditingkatin. Jadi gini, Yaya harus paham dulu konsepnya. Akun LinkedIn, jadi silahkan di situ kamu boleh catat-catat ya. Nanti kalau misalkan ada yang kelewat nggak masalah, zoomnya aku backup ke YouTubeku buat kamu tonton. Jadi akun LinkedIn itu harus memenuhi tiga syarat utama. Mau itu jadi premium atau enggak bagi seorang fresh graduate. Pertama adalah informasi di akunnya lengkap gitu ya. Informasi profilnya itu lengkap. Yang kedua itu adalah memiliki teman yang banyak gitu. Dan yang ketiga adalah memiliki aktivitas yang banyak. Isi profilnya lengkap, temennya banyak, aktivitasnya banyak. Oke? Itu dulu aja yang dipegang. Nah, sekarang kita pelan-pelan bahas ini satu persatu. Akunnya lengkap itu berkaitan dengan informasi yang ada di LinkedIn-mu ini dari atas sampai bawah, dari banner sampai yang ada di paling bawah di interest itu. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Pertama banner. Ini bagus, banner udah ada. Bannernya bagus tapi tidak bermakna. Paham nggak? Kenapa tidak bermakna? Bayangin banner showroom mobil, bayangin banner warteg, warung nasi Padang, bayangin banner warung laundry gitu. Kalau ada toko laundry, warung laundry, bannernya apa gambarnya? Pasti kalau nggak cucian, mesin cuci, ya kan, harga gitu kan. Banner warung Padang pasti ada masakan-masakan Padangnya, ada namanya gitu. Nah sekarang kamu bayangin, ya pengen dikenal sebagai orang yang jago di bidang apa, warnanya apa. Nah itu harus tergambar di bannernya, kayak gitu. Apakah kamu akan menjadi seorang oceanografi di sini gitu atau kamu akan menjadi seorang yang kerja di pariwisata gitu, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sejenisnya kah atau apa gitu. Jadi banner itu bayangin aja nggak mungkin ya toko material bannernya makanan Padang kayak gitu kan. Nah itu jadi bannernya itu semacam itu. Nanti sebagai referensi kamu boleh sambil buka akun LinkedIn-ku. Kalau akun LinkedIn-ku tuh bannernya tuh mirip kayak kartu nama aja kayak gitu. Ya, tapi ada orang yang lebih banyak di sisi visualnya, visual gambar di banner. Tapi balik lagi, sebenarnya nggak ada yang salah dengan banner lautan ini, apalagi gambarnya kualitas tinggi. Tapi karena statusnya mau dijadiin buat mencari kerja, kayak gitu kan ya, gitu. Maka banner itu kamu harus berikan informasi yang penting. Jangan naruh alamat lengkap atau nomor telepon yang penting. Oke? Jadi simpelnya apa? Bannermu diganti, kayak gitu ya. Oke, kita masuk ke foto profil. Foto profilnya cakep bagus sih sebenarnya gitu. Kalau aku mau boleh kasih saran sedikit aja. Ini kayak rada ditinggiin lagi segini. Jadi kayak tahu kan gitu. Jadi foto profilmu ini sebenarnya nggak usah diedit juga nggak masalah. Tapi ini kayak menurutku tanggung ya. Karena objeknya cuma segini, frame-nya segini gitu. Jadi bayangkan objek itu jelas. Ini udah jelas. Yang kedua adalah makan tempatnya tuh sekitar 70-80% gitu dari kanvas yang ada ibaratnya. Oke, itu. Terus kita masuk ke yang lain, nama oke, status kampus oke, headline. Headline-nya bener tapi kurang banyak gitu. Headline yang ada di bawah nama, dia adalah gambaran umum soal kamu yang penting. Kenapa? Nanti di belakang aku akan praktekkan. Semua yang dicari di kolom pencarian sini pertama kali akan membaca bagian headline. Headline ini maksimal 220 karakter. Jadi saranku ditambahin lagi yang panjang, yang banyak. Habisin aja karakternya nggak apa-apa. Lalu ditambahin apa? Sebenarnya isi banner itu apa? Saranku sebagai seorang job seeker, isi banner itu ada tiga. Pertama adalah background pendidikan. Itu. Di sini kamu nulis aja Master of Science atau Master of Chemistry gitu boleh aja. Gitu. Misalkan Master of Chemistry, terus garis tegak, Bachelor of Chemistry, garis tegak lagi. Nah, selain background pendidikan, kamu boleh tulis apa? Profesi yang kamu pernah dan profesi yang kamu pengen gitu. Misalkan aku belum pernah kerja, ya udah tulis aja. Misalkan pendidikan udah nih, S2 ini, S1 ini. Terus tulis aja di sini misalkan data analis misalkan atau apa? Quality assurance, quality control, research and development, gitu-gitu. Apalagi customer service, business administration, secretary, personal assistant gitu-gitu. Ini kan kamu di sini kan udah nulis nih, open to work untuk sesuatu nih di sini. Nah, ini ditulis ke sini aja nggak apa-apa gitu. Hmm. Oke. Jadi cara main LinkedIn sedikit berbeda sama CV. Kalau CV pembatasnya tuh adalah halaman CV-nya.
Setiap orang menentukan CV ku satu halaman, dua halaman, tiga halaman gitu. Kalau LinkedIn tidak terbatas sama halaman, dibatasinya sama jumlah karakter per section. Jadi aku akan sangat menyarankan karakter per sectionnya itu dibanyakin aja nggak apa-apa. Yang penting nggak basa-basi, nggak bohong gitu. Apalagi untuk karakter-karakter, sorry, section-section yang jumlah karakternya sangat terbatas. Ini ditambahin lagi aja gitu ya. Oke, bayangkan pendidikan, pengalaman yang kamu pernah, dan pengalaman yang kamu pengen gitu. Minimal itu aja dulu. Untuk biar akun-akun di luar sana bisa tertarik ke akunmu ini. Nanti di belakang aku akan praktekkan. Oke? Oke, kita masuk ke bawahnya. Di sini ada connection. Nah, tadi kan aku bilang ya, yang pertama itu akunnya lengkap. Ini penjelasannya masih on progress ya, belum selesai. Yang kedua tadi temannya banyak, yang ketiga aktivitasnya banyak. Nah, sambil jelasin nomor satu ini, aku mau bahas soal teman. Pertemanan di LinkedIn, ya, pertemanan di LinkedIn itu dibagi jadi dua. Ada namanya connect atau terhubung atau hubungkan. Ada namanya follow atau mengikuti. Bisa follow, bisa connect gitu. Bisa mengikuti, bisa terhubung. Bedanya apa? Kalau di sini follow, dia itu kamu tidak terbatas. Kamu mau ngikuti orang seberapa banyak pun dalam waktu singkat gak masalah. Tapi kalau connect, dia itu ada keterbatasannya gitu. Keterbatasannya itu karena dari 0 sampai 30.000 akun saja gitu. Yang jadi fokusnya kamu adalah gimana caranya connection yang ada di sini itu mendekati 30.000 gitu. Makin suatu koneksi mendekati ke arah 30.000, sistemnya LinkedIn ini, algoritmanya itu akan bikin akunmu tuh up naik. Entah itu di bagian sini more profile for you, atau yang di bawah, atau di bagian my network nanti, dan lain-lain gitu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Lah ini connect aja ke orang baru. Nggak usah banyak mikir, kenal nggak kenal, bodo amat. Nanti juga bisa kenalan gitu. Tapi kalau mau terkonsep boleh nggak? Boleh. Siapa orang-orang yang aku sarankan kamu kirimin koneksi? Jelas pertama adalah recruiter atau HRD, ya kan? Orang-orang dengan status talent acquisition, HR, HRD, recruiter, headhunter, rekrutmen spesialis, gitu-gitu. Pokoknya semua yang berkaitan sama HR kamu connect. Kedua adalah orang-orang yang sedang bekerja di profesi yang kamu pengen. Misalkan kamu pengen kerja menjadi seorang eh, staff quality assurance. Cari orang yang sekarang udah kerja jadi itu, gitu. Connect aja dulu, nggak masalah, gitu. Yang nomor tiga adalah orang-orang yang jadi user kamu nantinya. Contoh misalkan kamu pengen ngelamar kerja sebagai seorang staff staff operasional misalkan. Berarti kamu cari orang yang sekarang jabatannya supervisor operasional, manajer operasional gitu, direktur operasional gitu. Itu boleh banget gitu. Dan yang ke berapa empat adalah connect aja sesama job seeker juga nggak masalah. Mungkin sesama job seeker yang berasal dari satu bidang boleh, beda bidang boleh gitu. Tapi kalau mau secara umum connect ke siapa saja nggak masalah. Kenapa? Tadi aku bilang ya, kuota kamu itu 30.000, 100%-nya itu 30.000. Ini 100%, ya kan? Lah temanmu ini tuh baru 109. 30.000 ini 1%-nya itu 300. Ini 1%. Lah masih 109 ya 0,3%. Kamu dikasih wadah baru keisi 0,3%. Baru 109 ini. Artinya apa? Mau diisi apa aja nggak usah banyak milih, nggak usah banyak mikir-mikir. Asal akunnya aktif, ada potensi untuk networking bagus, apalagi mendatangkan pekerjaan atau infoloker, udah connect aja. Nah, masalahnya di LinkedIn itu, connect itu terbatas, nggak bisa setiap minggu itu langsung banyak. Setiap minggu masing-masing akun dibatasi antara 100 sampai 200. Nanti di minggu depan diperbarui lagi, tidak terakumulasi. Sehingga setiap minggu kamu wajib connect ke orang baru. Sampai kayak gimana? Sampai kayak gini nih, kayak akunku. Aku kena pembatasan tiap minggu, aku udah nggak bisa ngirim koneksi. Karena jatahku mingguan aku habisin. Nggak apa-apa kalau udah muncul kayak begini, nanti kamu connect lagi ke orang baru minggu depan. Biasanya hari Senin tuh diperbarui. Aku hari Senin besok jam 9 jam 8 udah bisa connect ke orang baru lagi. Kalau ngirim permintaan maksimal 100 sampai 200. Kalau menerima ACC itu tidak terbatas. Sama seperti follow. Kalau follow kita tidak terbatas gitu. Paham ya? Jadi yang berkaitan dengan akunnya lengkap, dua temennya banyak, berfokuslah untuk connect atau follow, tapi habisin dulu batas connectnya.
Kalau dalam minggu ini, misalkan masih hari Kamis, kuotamu connect udah habis, untuk menyisakan hari, sisa harinya yang Jumat, Sabtu, Minggu sambil nunggu hari Senin itu buat follow aja, nggak apa-apa. Paham ya? Kayak gitu. Jadi itu berkaitan dengan teman. Kita turun lagi ke bawah ya. Nanti kalau ada pertanyaan kamu list aja dulu di situ, ditulis ya. Kita turun ke bawah. Di sini ada activity atau aktivitas. Nah, ini progresif aja aku jelasinnya ya. Akunya lengkap, ini masih ongoing, ini masih aku jelasin. Yang temannya banyak, ini aku anggap udah selesai jelasinnya. Ya, habis itu yang aktivitasnya banyak. Nah, aktivitas banyak itu minimal yang ada di sini, yang terrecord di bagian activity. Jadi begitu punya akun, yang harus kamu pastikan dulu adalah akunnya lengkap dulu, ya. Begitu akun itu udah lengkap, udah diisi, minimal setara sama CV-mu. Kalau di CV ada pengalaman kerja, LinkedIn-mu ada, gitu. Kalau di CV ada pendidikan, LinkedIn-mu ada. Boleh nggak LinkedIn lebih lengkap dari CV? Boleh banget, karena balik lagi, CV terbatasnya karena halaman, LinkedIn sama karakter. Lalu aktivitas apa yang kamu lakukan? Aktivitas yang kamu lakukan adalah ya tadi connect dan follow orang baru. Connect orang baru, follow orang baru, bikin postingan otentik. Jadi postinganmu sendiri, karyamu sendiri. Habis itu sesekali repost. Habis itu apalagi komen di postingannya orang, like postingannya orang, DM orang yang kamu connect terus di ACC sama dia, teman baru, DM orang baru kayak gitu. Gitu. Nah, boleh nggak nih kamu aktivitas kayak gini? Ini boleh, ini bagus ada aktivitas. Tapi di sini repost, di sini repost, di sini repost. Sangat aku sarankan jangan sampai jumlah repost lebih besar daripada postingan original. Kenapa? Lah kamu kan yang mau ngelamar kerja. Akunmu ini harusnya nge-branding kamu. Kalau isinya cuma repost-repost terus, gimana kita yakin kamu sehebat itu seperti yang kamu tuliskan di LinkedIn-mu? Orang bikin karya aja nggak ada. Jadi kamu malah ngepromosiin orang lain terus. Oke? Sesekali repost gak masalah, selang-seling gitu nggak masalah. Tapi jangan sampai isinya repost terus. Apalagi nggak ada aktivitas selama 90 hari berturut-turut atau 3 bulan berturut-turut. Nanti akunmu dari sisi rekomendasinya nanti akan turun. Gitu. Paham? Oke. Paham. Nah, coba bayangkan kamu pengen dikenal apa? Kalau aku pengen dikenal sebagai orang yang jago di bidang kesehatan, ya sudah hari ini aku bikin tips menjaga kesehatan mata, besok tips menjaga kesehatan rambut, besok tips menjaga kesehatan mulut. Terus saja, formatnya cuma tips menjaga kesehatan titik-titik. Udah titik-titik aku sebut aja dari atas sampai bawah gitu. Kan simpel itu bikin konten. Edukasinya begitu. Yang ngomong aku misalkan aku S1 kedokteran gitu kan makin meyakinkan gitu. Nah, sekarang kamu seorang master di bidang apa ini apa? Coba bikin postingan rutin, nggak usah susah-susah. Kamu cari satu buku referensi, ya kan, buku PDF. Kamu baca tuh ada berapa halaman nih, 300 halaman. Kamu lihat aja di dalamnya, baca halaman 1 sampai 5. Ilmunya apa dasarnya? Di dalam buku ini mungkin isinya cuma artikel kata-kata semua. Kamu konversi jadi poster, jadi infografik gitu-gitu. Yang lebih enak, tahu sendiri orang Indonesia kalau cuma tulisan aja nggak bakalan dibaca gitu. Bikin kayak begitu luang kan gampang nggak gampang, pakai Canva dan lain-lain gitu. Nah, nanti bikin postingan rutin minimal saranku itu 3 postingan per minggu. Jadi selang-seling gitu, posting enggak, posting enggak gitu. Tapi kalau bisanya baru 2 postingan, 1 postingan per minggu ya nggak apa-apa daripada nggak dimulai sama sekali gitu ya. Oke, kita lanjut ke bawahnya lagi. Experience. Experience kamu ini udah diisi tapi kurang lengkap. Experience yang kurang lengkap di sini adalah penjabaran tanggung jawab. Uraian tanggung jawabnya nggak ada. Kalau misalkan aku mau buka di LinkedIn-ku, nih ya, di bagian sini. Ini kamu jabarin aja yang panjang tugas dan tanggung jawabnya ngapain gitu. Gitu. Jadi dijabarin. Nanti kalau mau dikasih yang secara visual, entah itu gambar, entah itu URL tertentu, boleh. Tapi di sini ada uraiannya. Kenapa kok diuraikan? Karena uraian yang ada di pengalaman sini juga termasuk bagian yang akan dideteksi di sini di kolom pencarian. Apa sih dari tadi deteksi-deteksi? Nanti di belakang aku jelasin. Oke? Jadi di sini jangan nulis hanya sekedar pernah, pernah, pernah. Saranku dijabarkan uraian tanggung jawabnya ngapain aja. Oke? Gitu. Kalau dari isinya sih aku no comment. Cuma butuh uraian itu aja. Yang boleh di sini ya semua pengalaman kerja ya, kerja tetap, kerja kontrak, freelance, part time, internship, apprenticeship dan teman-temannya lah gitu.
Yang nggak ada menunya, kamu boleh lempar ke sini. Bawah ada education, education benar, volunteer oke, ada skill. Nah, ini skill juga benar, tapi paling nggak aku kasih tahu kamu biar kamu paham. Skill itu dibagi jadi dua. Ada hard skill, ada soft skill. Atau technical skill ya, hard skill. Nah, hard skill ini dibagi jadi tiga. Ada namanya industry knowledge, ada namanya tools, ada namanya language. Industry knowledge ini kayak bidang-bidang yang kamu kuasai gitu. Nama mata kuliahmu dan turunan-turunan ilmu di dalamnya lah gitu. Tools itu alat. Alat ini dibagi jadi dua. Ada hardware, ada software. Gitu. Biasanya orang teknik, orang engineer kamu bisa alat apa, mengoperasikan apa-apa. Barangkali kamu orang kimia juga ada alat-alat tertentu boleh di lab gitu kan. Atau software-software tertentu gitu. Minimal ya Word, Excel, PowerPoint, terus ada software-software tertentu masukin. Terus kemampuan bahasa apa gitu. Nah, itu ada di sini gitu. Ini adalah kategori yang aku tulis ini adalah kategori skill secara umum lah gitu. Di LinkedIn, jadi kategori yang aku tulis ini tuh kayak kategori kalau misalkan kamu mau bikin CV. Tapi sebenarnya di LinkedIn juga sama. Di LinkedIn tuh juga setara semacam itu. Maksudnya setara tuh gimana? Tunggu sebentar ya. Sinyalnya error. Nah, tadi aku bilang di sini ya, ada yang namanya soft skill. Soft skill di LinkedIn namanya interpersonal skill. Industry knowledge nih, industry knowledge. Tools nih, tools and technology namanya. Kalau kamu masukin kemampuan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, di sini nanti ada language gitu. Jadi kalau kamu misalkan bingung industry knowledge itu apa, ya lihat di sini. Presentation, molecular biology, documentation, apalagi nih. Ya gitu, turunan-turunan nama-nama bidang-bidang yang kamu kuasai lah. Biasanya dari situ. Nah, ini diisi sebanyak mungkin nggak masalah, nggak masalah. Karena aku yakin orang setelah mengalami suatu pengalaman, entah pendidikan, kerja, magang, pasti menghasilkan skill lebih dari satu. Ibaratnya lulus kuliah aja, lulus pendidikan formal aja, kan ada tuh di transkrip nilaimu kan, yang kau banggakan nilainya A, itu kan. Belum praktikum-praktikum di dalam detail-detailnya. Jadi, istilah-istilah yang kau masukkan ke sini, nanti penting juga gitu. Buat apa? Ini nanti kalau ada yang nyari di kolom pencarian sini, dia akan ngedetek bagian sini juga. Buktinya barusan kan kalau ini aku klik kan bisa ya gitu kan. Kursornya aku siniin, bisa langsung diklik tuh jadi biru kan itu. Gitu. Paham? Oke, itu. Jadi bagian skill tuh kayak gitu. Nih punyamu udah cukup banyak. Barangkali nanti kamu mau scan lagi tuh, masih ada yang belum keisi nggak kayak gitu. Nah, di sini ada education, volunteer, skill, terus habis skill interest. Nah, ini kurang skill langsung interest. Padahal di antara skill sama interest ini masih ada apa? Masih ada language, kemampuan bahasa. Masih ada paten kalau punya. Masih ada course, courses, kursus. Masih ada organization gitu. Ada menu-menu di section di antara skill sama interest yang belum muncul. Barangkali waktu itu kamu bukanya pakai HP, jadi nggak nongol. Jadi saranku buka lagi, buka buka LinkedInmu di situ. Kamu nanti bisa caranya ada dua di bagian atas ini nanti ada tulisannya Add Profile Section atau kursor ini yang apa scroll scroll bar yang di kanan ini kamu turunin sampai ke tengah. Nanti tiba-tiba ada yang ke pop up di sini. Ada tulisan Add Profile Section. Ada nggak di situ? Hmm. Add profile Ada, ada. section. Nanti ada 3 poin, kamu pilih yang additional paling bawah. Nah, itu pasti ada menu-menu yang belum kamu isi tuh. Yang barangkali kamu punya punya pengalamannya, language dan teman-temannya. Nanti diisi di situ, oke? Nah, kelengkapan itu kalau misalkan dari atas sampai bawah asumsinya kamu udah benar, udah dilengkapi, artinya satu dari 3 unsur tadi udah terpenuhi. Akunya lengkap, temannya banyak, aktivitasnya banyak gitu. Nah, kalau akunya lengkap, itu harus dulu karena dia landasannya dan ini gampang banget, ya kan? Kalau teman banyak dan aktivitas banyak, ini continue sifatnya. Jadi sambil sibuk tiap hari buka LinkedIn untuk connect-connect ke orang baru, kamu juga ada aktivitas. Apa itu tadi? Lamar kerja, bikin postingan, komen di postingannya orang dan teman-temannya. Tadi aku mau jelasin soal pentingnya headline dan kelengkapan. Kenapa tadi aku bilang, udah kalau memang ada pengalaman jabarin aja yang banyak gitu. Ini aku kasih praktek. Ya bisa sebut profesi nggak yang kamu pengen? Kerja apa gitu? R&D, R&D. bagian R&D. Ya, aku tulis segini aja ya, misalkan R and D, gini aja kan, enter.
Ini contoh misalkan aku HRD lagi nyari orang dengan pengalaman soal R&D gitu. Aku search aja gini R&D. Sorry ya, rada lemot ya di sini ya. Terus mungkin di sini kamu buka bagian mana sih people. R&D people. Klik gitu. Nah, setelah ngeklik R&D dan people gitu ya, kamu di sini bisa lihat bahwa ini artinya aku nyari orang dengan pengalaman kemampuan R&D. Kamu bisa lihat nih, semua hasil pencarian itu akan nunjukin yang ada kata R&D di headline-nya. Paham nggak? Gitu. Itu dia akan kedetek pertama kali tuh. Makanya kalau ada kuotanya panjang, jangan cuma sedikit. Kalau perlu ada banyak gitu kemungkinan yang kedeteksi. Tapi R&D itu bukan satu-satunya. Kenapa nih? Di sini ada apa nih? R&D. Nulisnya di mana? Skill. Ya nggak? Makanya bagian skill harus yang banyak tadi dilengkapi. Ini R&D di bagian apa? Current R&D supervisor. Artinya pengalaman kerjamu tuh jabarin gitu. Terus apa lagi di sini? Kita cari lagi. Ini ada current. Nanti ada lagi bagian lain tuh. Pas nih. Pengalaman yang dulu gitu. Jadi sebenarnya ada 5 bagian yang akan kebaca. Ini kebetulan kata kuncimu nggak yang semua bagian gitu ya. Nah, ini misalkan ini ada di coba kita lagi di current, ini tapi di judul juga ada ya kan? Ini di current lagi. Nih, di summary. Loh, summary ada kata R&D, kebaca kan? Gitu. Beda lagi gitu. Jadi istilah kata R&D itu kamu sebarin tuh di headline ada, di sini ada, di sini ada, pasti kedeteksi gitu. Ya kan? Sampai ke bawah-bawah gitu. Masalahnya kalau aku cuma nulis R&D kayak gini, kenapa? Ini loh pesaingmu nih ada 3 juta akun gitu. Ya kan? Kamu mau ngincer daerah mana? Daerah Jakarta. Pilih aja Jakarta nih misalkan. Dari 3,5 juta akun, kalau cuma ngandalin kata kunci RN dia ada 20 ribu akun. Nah, apalagi akunmu jarang aktif, temannya masih dikit. Nggak mungkin nongolnya di paling awal kan? Gitu. Ya nggak? Gitu. Itu kalau katamu, kamu hanya bergantung pada kata R&D. Maka di sini, nih ada R&D, ada product development. Apakah kurang? Ya kurang, tambahin lagi. Gitu. Itulah pentingnya ngelengkapin dari atas sampai bawah, paham ya? Gitu. Mana yang lebih penting ya semuanya. Pokoknya LinkedIn-mu tuh lebih lengkap dari CV-mu aja. Itu modal awal. Jadi saranku benerin dulu LinkedIn-nya sebelum lanjut apply-apply job. Saranku. Gitu. Oke? Nah, sekarang asumsinya udah selesai nih. Asumsinya kamu apply-apply jobnya udah selesai. Sorry. Ngelengkapinya udah selesai. Terus apa yang harus dilakukan? Networking, ya kan? Kalau kamu bingung networkingnya sama siapa, gimana? Buka aja di My Network yang ada di atas, scroll ke bawah sini, ya kan? Dengan melihat yang ada di sini, kan kamu bisa ngelihat ini kan? Nah, headline-headline-nya ini. Kalau begitu kamu, misalkan gini, aku mau fokus nyari HRD dulu deh. Ya sudah, cari akun-akun yang nggak perlu kamu klik, kamu kunjungi. Kamu tahu dia recruiter gitu. Paling gampang dengan apa? Nih misalkan, ada lingkaran ungunya, ya nggak? Gitu. Terus dari sisi mana? Nih, di headline-nya ada tulisnya human capital. Connect aja gitu. Oh, tapi dia masih intern, masih kuliah berarti. Ya nggak apa-apa connect. Cepat lambat dia mungkin jadi HRD. Ya nggak? Berarti artinya mau cari banyak teman HRD nggak harus connect ke HRD. Mahasiswa-mahasiswa psikologi itu kamu connect semua itu. Kan gitu simpelnya. Ya nggak? Gitu. Ya. Di sini ada hasil pencarian yang lain. Nah, ini kok ada lingkaran ungu lagi. Pokoknya lihat diplototin satu-satu nih. Nah, ini kan. Nah, apalagi gini. Nah, kalau ini follow, ikuti, ya kan? Jelas nih HR generalis ada lingkarannya. Ada lingkarannya. Kayak gini. Nih aku kasih tahu ya. Akun rekruter yang sudah ada lingkarannya begini, pasti dia minimal pernah sekali untuk posting loker. Pasti. Gitu. Kalau ada itunya. Oh, misalkan ini Tri Auliani, Butri, ya udah follow aja. Nggak usah banyak mikir. Oh, ini sampingnya ini ada Bu Wijajati. Ya oke, ini samping ada Pak Rian Bastoro. Udah follow itu tidak terbatas gitu. Yang terbatas tadi kok naik kayak gitu. Aku orangnya udah terbatas nih di sini. Tadi kan udah nggak bisa connect. Nah, aku nyari yang follow-follow. Wah, ini ada HRD lagi nih. HRD mana? Makin sering kamu connect atau follow HRD, terus halaman ini kamu refresh,
Maka nanti ibaratnya kan gini, makin kamu sering connect sama full HRD kan nanti HRD ngumpul tuh di akunmu, ya kan? Nah, sistem LinkedIn ini dia itu dari dulu akan mengelompokkan orang berdasarkan kriteria tertentu, gitu. Kriteria tertentunya tuh misalkan apa? Nih, mungkin yang berada di area yang sama, paham? Mungkin yang berada dari kampus yang sama. Oh, kita kan sama-sama UGM ya, gitu. Ya kan? Turun lagi, apalagi? Oh, mungkin dari pengalaman kerja. Aku di LinkedIn-ku soalnya kan pakai LinkedIn-ku nih. Aku ada kata YouTube gitu. Mungkin dari pengalaman kerja yang sama, mungkin pernah teman kantor. Mungkin apa? Recent activity. Recent activity ini misalkan apa? Aku postingan soal posting-posting soal HR atau barusan aku follow-follow ke HR gitu. Nanti yang di sini nanti HR terus gitu. Apalagi misalkan di sini kategorinya turun lagi gitu kan. Nah, follow jaringan loker. Ini berarti follow suatu halaman tertentu, ya kan? Atau temannya siapa gitu. Jadi di sini tuh memang LinkedIn itu berusaha menemukan kita ke orang-orang yang mungkin kita sudah kenal atau nantinya kalau ke depan kita kenal tuh kita akan untung gitu. Nah kalau akunya nggak lengkap, ada pengalaman kerja nggak isi, LinkedIn kan mikir ini orang cocoknya sama siapa ya? Jadi rekomendasinya masih ngaco, tahu ya? Gitu. Jadi Ya, circle-mu tuh masih belum ketahuan. Circle-nya ini ya dia termasuk unggas, aves, reptil, tanaman, ya kan? Nggak ngerti nih, gitu. Kategorinya kemana nih, gitu kan? Gitu. Nah itu yang belum ada kayak gitu. Nanti kalau kamu udah banyak connect-connect ke HRD, enak nanti kamu di bagian home sini. Jadi locker itu kan nggak cuma ada di bagian menu job yang ada di atas tadi, ya kan? Kalau kamu udah follow orang gitu atau connect orang, kalau connect otomatis follow, nanti di halaman berandamu depan gini isinya locker semua nanti, gitu. Jadi nanti kamu buka beranda tuh sih ya udah locker-locker terus aja. Tinggal mainin filter-filter aja. Scroll ke bawah sini nanti sih locker aja. Makanya ini nggak kelihatan locker banyak ya gitu. Kalau ini pas lagi hari kerja beneran ini locker semua gitu. Nah, itu semua adalah aktivitas yang bagusnya kamu lakukan selama main LinkedIn gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Boleh sambil minum loh. Ini aku hmm, lagi pro apa nih? Itu botol sosro. ya Pak mau nanya Pak, kalau yang kan saya belum buat yang sertifikasi, Yes. sertifikat. Nah, tapi itu tuh saya mau masukin ada training, ada webinar kayak gitu-gitu. Itu perlu dimasukin nggak Pak? Kalau Eh, yang kayak gitu. Kalau sertifikasi masuknya ke certification aja. Tapi kalau yang Hmm, webinar-webinar gratisan gitu-gitu, yang nggak ada batas ininya, itu masuknya ke kursus aja. Nanti ada kursus kan di bawah itu, ke kursus menu kursus aja. sama training juga Pak. Trainingnya tuh training berapa lama? Kemarin saya yang ISO yang kayak gitu-gitu tuh seminggu. 2 Oh, hari, 2 hari, 6 ini, 6 modul, 6 modul. ya, 6 modul. Apa masukin ke education aja nggak apa-apa. Jadi education itu juga boleh sih. Terserah mau ke itu outputnya apa? Sertifikasi. Outputnya hasil sertifikasi dari situ. Sertifikat, iya, hasil sertifikat, Mungkin masukin sertifikasi nggak apa-apa itu. Sertifikasi nggak apa-apa. sertifikat. Ya, sertifikasi ya. Kan ada dua menu beda nih. Bentar, aku buka dulu ya. Kan ada menu-menu beda di situ. Ada yang masuk ke kursus, ada masuk ke certification gitu. Ini misalkan aku add profile Iya. section kan. Ya, itu. Bebas sih sebenarnya kalau itu. Itu kamu mau masukinnya ke yang certification, boleh. Tapi kalau kursusnya agak lama, tadi ya yang seminar webinar ke kursus ini aja, di recommended ini. Ya kan? Kalau Hmm, yang akhirnya menghasilkan suatu lisensi atau sertifikasi ke sini aja gitu. hmm. Kalau ada kayak bootcamp teman-temannya baru nanti ke education itu. Pendidikan Tapi non itu formal nanti kan maksudnya. masuk, masuk itu, Pak, ID apa, kredensial. Ada Itu ID nggak usah di ini, nggak apa-apa. ID kredensial itu ada di license and certification sebenarnya. Cuman terserah kamu ID itunya mau kamu tulis nggak gitu. Hmm.
Kalau kamu anggap rahasia, ya rada disensor nggak apa-apa. Yang penting gini ya, yang kayak misalkan BNSP dan temen-temennya itu sertifikatnya jangan diupload ya. Jangan upload pas foto, jangan upload CV, jangan upload dokumen-dokumen sertifikasi yang ada kredensialnya gitu. Dilarang Hmm. ngepost. Kan banyak tuh Benar. orang-orang posting begituan gitu. Nah, itu jangan gitu. Hmm. Berbahaya disalahgunakan gitu. Kalau TOEFL gitu nggak apa-apa berarti, Pak? Nggak apa-apa. Lah ini aku licenseku isinya LinkedIn Learning semua. Aku belajar dari LinkedIn. Boleh. Ini kan ada kredensialnya. Tapi kan ini kan memang online, memang difasilitasi sama LinkedIn gitu. Gitu. Jadi memang Hmm. ini kan aku ikut kursusnya LinkedIn kan gitu. Nih misalkan ini gitu. Ada kredensialnya langsung gitu kayak begini. Oh, ini aku sertifikatnya kayak gini nih. Gitu. Gitu. Langsung Kalau itu dari caranya LinkedIn. gimana, Pak? Ikut LinkedIn Learning Kalau aja. yang Nih, kamu 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 buka akunku boleh, terus masuk sampai ke halaman kayak begini mungkin langsung try LinkedIn Learning atau kamu ketik di googling aja LinkedIn Learning gitu. Boleh Hmm. gitu. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Kok aku jadi salesnya LinkedIn ya Oh. gitu. Gitu. Tapi nggak tahu ya, sekarang kayaknya pada berbayar deh. Jarang-jarang ada gratis. Tapi kalau ada gratis kayak dapat dapat batasan waktu, misalkan gratis selama 24 jam aja gitu. Coba deh dilihat. Hmm. Atau kamu bisa masukin yang lain-lain tuh yang kalau yang online-online taruh di situ nggak apa-apa. Misal kamu kayak ada trainingnya kayak Coursera dan teman-temannya gitu-gitu, boleh taruhnya di sini. Mana sih tadi? Ah, ini license and certification di situ. Ini kan tadi yang kamu nggak ada nih di akunku ada nih ada organization kamu nggak ada, language nggak ada, Iya, nggak ada. test score nggak ada, under and award nggak ada, courses ini nggak ada, publikasi nggak ada. Harusnya ada publikasi lah orang kamu master kok. Harusnya ada. KKN nih, KKN UGM nih, aku tulis di volunteer. Gitu. Project, ya project sendiri. Begitu. Yang penting tuh ada aktivitas-aktivitas ini loh ya, gitu. Itu. Hmm. Sesekali ada postingan-postinganmu, gitu. Kalau perlu ada wujudmu, gitu. Hmm. Oke. Jadi ada wujud-wujudmu, jadi kalau lihat gambar gini ya ada muka-mukamu gitu. Ya kan, gitu. Ada tulisan yang isinya ada karya-karyamu. Kalau repost terus nanti yang terkenal orang-orang itu bukan kamu. Oke. Pasang muka Oke, sendiri di Pak. akun sendiri gitu. Oke. Ya, kan biasanya gambar-gambar orang sukanya ambil dari Canva atau free pick ya kan. Tapi kan itu kan model-modelnya sana. Modelnya kamu sendiri. Itu. Yang jualan kamu, yang dijual kamu, yang beli perusahaan kan kayak gitu. Oke. Mungkin ada satu pertanyaan lagi singkat soal LinkedIn kalau ada. Udah sih, Pak. Udah cukup? Udah Oke. dapat. Ya. Kalau udah cukup kita masuk ke sesi selanjutnya. Oke ya.